Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriatna Disaputra. Saya bermaksud untuk menanggapi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa yang sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, sosial budaya, dan juga perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1960 sampai dengan tahun 2020. Sejak tahun 1960, ekonomi Indonesia secara umum selalu mengalami pertumbuhan dan hanya 2 kali mengalami kontraksi. Pertumbuhan PBD Indonesia tertinggi dicatat pada tahun 1968 atau awal era Orde Baru, yakni mencapai 10,92%. Sementara di era reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada tahun 2007, yaitu sebesar 6,35%. Namun ekonomi Indonesia juga pernah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, yakni pada 1963 di era Orde Lama dan pada 1998 saat terjadi krisis finansial Asia. Terjadinya krisis yang dibarengi dengan aksi kerusuhan di seluruh tanah air membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sangat dalam hingga minus 13,13%. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,432 triliun dan PBD per kapita mencapai 56 juta atau 3,911 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi juga, pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia. Yang ketiga ada akumulasi modal. Yang keempat teknologi. Dan yang kelima faktor politik. Pembahasan yang keempat yaitu prospek ekonomi bisnis Indonesia dalam era perdagangan global. Hampir seluruh negara terkena dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Dan sebuah kebenaran pula jika harga komoditas menyebabkan penurunan tajam dalam perdagangan global sejak 2012. Lantas investasi global melambat. Fakta lainnya, sejumlah negara sebagai mesin pertumbuhan di era Eropa, Jepang, dan lainnya kini melambat. Belum lagi kebijakan Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Beberapa isu tersebut patut mendapat perhatian lebih jika melihat Indonesia. Negara ini terpukul lebih keras daripada negara lain saat harga dan permintaan komoditas jatuh. Padahal di 2011 Indonesia merupakan negara dengan performa ekspor tinggi dan kini statusnya dipertanyakan. Yang menarik, negara tetangga di ASEAN dapat pulih lebih cepat setelah terdampak perlambatan ekonomi. Ekspor Vietnam terduplikasi dalam 7 tahun terakhir. Sebaliknya ekspor Indonesia di 2012 jatuh 20% dari 2011. Volume ekspor Thailand juga cuma berubah kecil dari Filipina, malah meningkat ekspornya.
9 dari 15 produk ekspor teratas Indonesia jatuh di awal level 2014. 15 produk top ekspor tersebut menyumbang 30% dari total ekspor pada tahun 2018 dan jumlah tersebut signifikan terhadap total penurunan ekspor. Jika kita memperlebar daftar menjadi 50 barang ekspor utama, produk itu menyumbang hampir 58% dari total ekspor. Namun ada 30 barang mengalami perlambatan ekspor serius pada tahun 2018. Jadi dapat dikatakan masalah neraca perdagangan adalah persoalan daftar produk utama ekspor yang ada masalah. Sebagian besar mengalami tekanan dan melambatnya nilai ekspor sudah menjadi rahasia umum jika suatu negara mengandalkan sumber daya alam. Tanda bahagia muncul saat harga komoditas melambung dan depresi saat harga turun dan permintaan ikut-ikutan melorot. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.